Oke, pagi guys. Hari ini gue bakal bikin outlook untuk market tanggal 18 April. Pertama yang mau gue bahas itu gold, kemudian USD JPY, GBP JPY, GBP USD, Euro USD sama USD CHF. Yang pertama langsung aja gold. Gold hari ini kayaknya mau kemana? Menurut gue sih hari ini gold tetap larinya bullish ya, karena trennya masih ke atas dan ini masih di dalam channel. Estimasi untuk pergerakan gold, kalau misalnya dia naik, dia masih sampai ke angka mungkin 2000 ya, tapi kita ada ekspektasi dia ada penurunan dulu ke area harga sekitaran sini, mungkin bisa lebih turun di sini 1960 atau 1970. Kita coba ganti value-nya 1970. Oke. Kemudian dari situ mungkin baru marketnya akan di up sampai ke atas. Ini adalah target berikutnya 1989. Mungkin kalau kita bulatkan 1890 kali ya. 1990. Gini. Jadi hati-hati guys, jangan dulu kalian ambil posisi buy. Saran gue sih ambil di ambil buy di sekitaran harga ya, ini harga paling murah buat beli emas. Harganya itu di harga 1974 atau 1975, mungkin 1975 kali ya. Ya, pergerakan gold mungkin akan seperti ini atau ceritanya beda. Kalau ini dimension di breakout ke bawah ya otomatis breakout channel juga dong. Jadi kayaknya nggak bisa untuk ngebuy. Oke. Jadi untuk potensial harga mungkin bikin di sini ya. Salah dong. Kasih harga Frank Gold hari ini. Di harga 1960 sampai dengan 1990. Hitam. Ukurannya jadi gedein ya. Ini untuk gold hari ini sepertinya ada gerakan. Kita pindah ke USD JPY. USD JPY capek ya, dari kemarin kayaknya naik terus. Belum ada penurunan. Oke, ini swing terakhirnya ya guys. Jadi swing terakhirnya itu di sini. Kalau digambar tuh gini. Ya anggaplah sampai sini kayaknya.
Jadi kalau untuk nyari sell, kayaknya kita nunggu dia breakout di sini. Di 125.900. Kemungkinan baru kita bisa jualan tuh. Kalau belum kayaknya sih belum bisa. Untuk USD JPY sementara sih kayaknya nggak usah di entry dulu, jangan nyari-nyari posisi dulu. Kalau kalian mau sell ya bisa sih, tapi resiko di flip dan cukup tinggi nanti naiknya. Oke. Ya, kayaknya sih nggak bisa di sell dulu deh. Resiko kena SL. Kita pindah ke GBP JPY. GBP JPY tadi pagi gue sempat marking. Untuk short termnya seharusnya kita bisa sell di area sini. Karena posisinya dia itu udah patah di sini, udah breakout. Dan ini manipulasi. Nih, coba naik ke atas. Dua kali retest untuk mencoba ke breakout, tapi sellernya udah pengen jualan. Jadi kalau menurut gue sih ya, GBP JPY lebih cenderung untuk sell. Targetnya itu di sini paling jauh 1516400 atau TP terdekat di sini 164482. Lanjut ke GBP USD. Di GBP USD itu ada pattern, nggak ada pattern, tapi ini udah breakout trendline ya, trendline bearish udah dipatahin dan ini udah turun. Jadi teorinya breakout kemudian retest ya, dan ini retest di zone kecil nih. Jadi untuk GBP USD udah ada kemungkinan untuk ngebalik arah naik jadi bullish. Tapi sebaiknya sih nunggu dulu karena ini masih pagi ya. Jadi mungkin marketnya itu dari sini karena udah breakout ya. Jadi dari sini bakalan turun. Oh sorry, salah. Ya, jadi ini sebenarnya jadi range buy kita nih, tapi kegedean. Ada kemungkinan marketnya masih mau turun karena kalau dilihat ya dari sini, ini memang udah naik nih, tapi habis itu sellernya masih kuat, masih ngotot nih sampai sini. Jadi power seller itu masih ada. Saran gue sih nunggu aja di daerah sini atau toleransinya itu di harga sini 1213. Kita buletin. Nah, 13. Ini toleransi. Kalau misalnya marketnya beneran sellernya masih kuat, harusnya dia akan retest di support yang daerah sini nih. Support zone yang di sini untuk di tes. Nah, kalau misalnya kalian mau ngebuy, nanti TP-nya tuh kayak gini. Kalau misalnya memang kalian mau coba ngebuy ya, itu ya SL50 pip mungkin ya. Ya, kita lihat di daerah sini di harga 1300 marketnya bakalan sampai atau enggak. Kalau marketnya nggak sampai berarti memang buyer sudah mulai masuk nih. Gua rasa sih bisa naik, tinggal
tunggu ada reaksi. Untuk Euro USD, wah gila sih Euro USD sih. Wah penting nih sebelah sini nih, key level, support major, pantulin harga jauh sampai sini ya. Jadi kalau ditarik dari sini, lari ke sini, turun ke sini, lari ke sini. Ini high gasnya, dan ini turun, dan masih turun. Ada potensi dia bakal retest ke sini. Kalau memang Euro USD-nya masih kuat untuk turun. Kita lihat dia mau kemana sih. Oke, ketahuan ya. Kemungkinan dia masih bakalan ke sini. Harga 106.500. Kayaknya sih masih kuat turun. Tapi ceritanya beda nih di H4 nih. Oke. Ini kalau kita tarik trendline dari sini. Selama major trend belum di breakout, dan di sini ada key level nih ya, ada key level di mana bukan key level tapi major resistance, di mana harusnya market itu kalau misalnya dia nggak kuat turun ke harga 107.500, berarti market dari sini itu bakalan push ke sini untuk di retest. Kenapa? Ini baru 2 kali tap nih, atau nggak sampai ke resisten, dia bakal berhenti di sini terus lanjutin turun. Karena memang masih pengen turun kayaknya. Sini nih zonnya. Harganya kelihatan ya. Untuk USD CHF, oh bagus nih. Zone play. Jadi selama belum ada breakout di zone play ini ya sebaiknya sih nggak usah di entry ya. Kita tunggu aja. Ada kemungkinan marketnya masih mau retest yang ini. Kalau breakout ke atas, dan di sini nanti kita bisa sell sedikit lah. Habis itu dari sini ada kemungkinan dia retest zone play-nya lagi, masuk ke dalam, ngumpulin buyer untuk harusin tingginya lagi. Ketahuan nih mau kemana, ya kan? Dan kalau dilihat posisinya itu bikin high terus, bisa dilihat ya. Ini naik, turun, naik lagi, turun, naik lagi, di sini turun. Dan kalau ditarik trendline, belum ada penurunan sama sekali. Dilihat ininya lower high-nya terus naik ya. Jadi ini penting nih, ini resisten penting untuk di retest. Kemudian bisa jadi kalau misalnya ada penolakan dari seller di area resisten, bisa jadi dia bikin penurunan lagi respect di trendline. Opsinya tinggal 2, breakout atau dia bikin kenaikan yang benar-benar lebih tinggi. Ya 98 kemungkinan sampai sana, tapi mungkin 1 minggu ini ya, karena kita tahu USD-CHF gerakannya cuma segitu-gitu doang. Jadi dihindarin. Kita balik lagi ke gold sekali lagi ya. Untuk gold ya emang ada kemungkinan dia turun dulu untuk retest di area sini 1970 sampai 1960. Potensial harganya kayaknya sih bukan ini deh, ini ganti ya 1970 lah atau 1965 sampai 2000 mungkin. Jadi ada potensial karena di sini masih di channel ya, channel naik dan masih di respect, nggak ada gerakan sama sekali untuk breakout atas atau bawah. Jadi skemanya begini, batasannya itu di 2000, batas bawahnya itu kalau kita anggap ini support ya, support terakhir kan ini nih, ini udah patah nih. Ini resisten terakhir udah patah di harga 1980 dan udah patah. Jadi trennya kayaknya sih masih kuat naik, bayarnya masih kuat, jadi tinggal ditunggu aja. Opsinya itu buy bukan sell, kecuali kalian nemuin sesuatu yang bikin market balik. Asumsinya
Dia dari sini patah nih, breakout. Kemudian dia respect di support 1960. Bisa jadi begini. Baru turun sampai sini. Next targetnya itu 19, 15. Kayaknya sih jauh banget ya. Oke lah, sementara itu dulu. Outlook hari ini, XAU USD cari buy, USD JPY cari sell, GBP JPY kita akan sell di area orange di sini antara 165.250 sampai dengan 165.150. Asumsinya marketnya masih kuat nih. Dan sebenarnya ini udah dites nih, tapi kalau dihitung spread ini belum kena. Yang berikutnya GBP USD, sesuai obrolan tadi, marketnya masih pengen turun, artinya ada kemungkinan dia turun sampai ke sini di harga 1300 ya, 1300, dan ini jadi potensial buy zone kita di hari ini ya. Ada possibility naik sampai dengan harga di sini. Karena di sini ada apa sih namanya, di sini ada clear zone supply. Ini kan di H1 nih. Kalau di M15 kelihatan di sini ada candle kejepit nih di sini. Asumsinya kita pengennya buy untuk hari ini. GBP USD buy, Euro USD kita lihat dulu mau kemana. Kita udah batasin di trendline. Jadi kalau misalnya marketnya masih respect di trendline yang kita garisin, kita bakalan dapat posisi sell-nya. Untuk USD CHF ini udah deket sih, jadi tinggal dijagain aja nih di harga sini, di marking ya. Oh, nggak kena loh ya, di marking di sini. Ini zone play ya, kalau di H1 kelihatan banget zone play, jadi masih nggak jelas dia mau ke mana. Jadi tinggal tunggu aja. Kalau misalnya di daerah zone orange ini ada pembalikan, ya kita bisa jualan langsung. SL-nya dikit nih di sini. Untuk SL bisa ditaruh di sini. Nggak usah resiko gede-gede. Potensial profitnya lumayan. Jadi dropnya jauh nih, dari sini sampai sini, long term. Karena USD CHF memang gitu. Oke, gue rasa cukup untuk outlook hari ini. Jadi tinggal kita lihat marketnya setelah London season sama US season. Ingat hari ini hari Senin, jadi ada asumsi market flip tahu-tahu lompat. Sekian video untuk outlook hari ini. Thank you. Selamat pagi.